Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and Sis kembali berjumpa bersama Culik ASBR. Dan kita hari ini ada di daerah Rama Plaza, Pondok Gede. Mau ngapain kita? Nah, itu di belakang kita itu Jalan Raya Pondok Gede Bekasi. Itu pintu masuk ke Rama Plaza. Dan kita mau ngapain kemari? Jadi ini hari Jumat. Kebetulan kurang lebih jam 3 sore lah. Dalam dunia perburungan, namanya Rama Plaza itu tidak lepas menjadi bagian sejarah ya, semaraknya dunia perkicauan. Dan kenapa kita di sini di hari Jumat? Memang sengaja. Seperti apa sih kita berada di Rama Plaza ini dari Jumat? Karena dulu setiap hari Jumat ini adalah tempatnya berkumpul, silaturahmi, ajang tempat melatih burung-burung jagoan kicau mania, khususnya yang ada di Bekasi ya, Pondok Gede lah. Ini kita ada di udah mulai masuk ke dalam lokasi sih. Nanti kita akan menuju ke tempatnya seperti apa kondisinya saat ini. Karena sekarang begitu banyaknya IO perburungan yang tumbuh berdiri. Dan untuk Rama Plaza ini kiblatnya penjuriannya ke penjurian PBI. Dan di Rama Plaza hanya ada satu kali di hari Jumat, satu hari untuk menggelar acara latber. Yuk kita lihat sekarang kondisinya seperti apa. Dan hari ini kita ada di minggu keempat bulan Maret tahun 2022. Yuk kita lihat situasinya seperti apa. Masuk YouTube. Ini ada masuk YouTube. Jadi posisi lapangannya itu ada di ini ada pertokoan bro ya, namanya Rama Plaza. Di posisi lapangannya ada di bagian belakang. Ini parkir bisa lewat sana yang kendaraan roda 4, dan biasanya yang sepeda motor gue sih lewat sini bro. Ini tempatnya luas banget. Hektaran. Dan mungkin toko-toko yang ada di sini juga jumlahnya ratusan. Ini ada yang 2 lantai ya, yang di depan sini 2 lantai bro. Dulu ini dibangun kalau nggak salah sekitar tahun 90-an deh ya, zaman gue SMA dulu. Bahkan di sini ada yang namanya Wisnu Theater. Itu ada 4 studio, rame banget bro dulu bioskopnya. Dan ini sempat menjadi salah satu tempat nongkrong yang paling asik lah. Dan Rama Plaza itu dulu tempat belanja yang paling komplit lah. Toko-tokonya kita lihat ya sambil menuju kita ke lokasi, karena lapangan burunya ada di pojok sana di belakang. Kita lihat dekat bioskop dia. Dulu sini ramai banget kalau hari Jumat ini, jam 3 khususnya. Si Bu. Sekarang hari Jumat udah nggak ada lagi yang main burung di sini bro. Sepi. Ini juga tuh toko-tokonya udah banyak yang kosong. Bahkan banyak ditempati dikontrakan kalau nggak salah ya. Toko-tokonya itu. Cuma keadaannya ya beginilah. Cuma terlihat lah ya kemewahan tempat ini di zaman dulu. Ini udah ngadang main burung lagi di hari Jumat, kita lihat. Dan di sini bener-bener tempat yang prestis lah dulu ya. Jadi kalau ada istilah lu juara di Rama Plaza latber, berarti memang burung lu itu kualitas. Dalam arti kata bisa turun di kelas-kelas lomba nasional. Nah itu sebentar loh. Nah itu dia gantangannya.
Kita ke ujung dulu. Ya, jadi ada apa ya, istilah seperti itu. Karena dulu di sini juri-juri PBI yang bertugas itu betul-betul mencari burung yang berkualitas, karena memang ketika melakukan penilaian itu antara penonton dengan juri itu, dengan burung yang kita gantangin itu deket banget, jaraknya deket terlihat. Ini lorong utamanya bro, tempatnya mewah asli, cuma sekarang sudah tidak terawat, nggak tahu persoalannya apa ya. Mungkin nggak tahan juga dulu bersaing dengan tempat-tempat apa ya, swalayan-swalayan yang memang saat itu tumbuh subur lah. Kita ke ujung dulu. Nah, dulu kalau parkir mobil di sini bro, di sini di depan kita ada bioskop, itu ada gedung bioskop yang lama sudah tidak terpakai, Wisnu Theater, 4 studio, dan di ujung sana itu dulu ada tempat biliar yang mejanya sampai ratusan meja biliar. Justru itu sebelum era burung ya. Nah, sepi, akhirnya bioskopnya tutup, toko-toko banyak yang tutup, biliar juga tutup. Akhirnya di sini tempat kumpulnya penggemar burung. Nggak tahu kapan tepatnya, saya juga lupa ya. Dan sebelum ada lomba burung dulu bro, karena gue tuh orangnya suka iseng nongkrong. Ini dari tembok ujung sini nih, ini tembok tuh bro, di depan kita tembok, sampai ujung sana itu banyak kios-kios burung, kios-kios semi permanen gitu bro, banyak. Terus entah kenapa juga kios itu tiba-tiba hilang. Dan dulu di sini awalnya tuh banyak perkutut, lomba-lomba perkutut sebetulnya. Sebelum kicauan hadir ya, itu banyak kung mania itu yang kumpul di sini. Dan ini posisi kita tepat ada di bawah gantangan bro. Ini posisi gantangannya nih. Ya, tepatnya sih yang sebelah sana itu, karena masih ada nomor-nomornya kan. Iya, jadi dulu tempat penjualan tiketnya tadi di depan bioskop sana. Terus di sini kalau nggak salah ada tempatnya Pak Yono, di sini kan dulu dia ternak lovebird di sini kalau nggak salah. Pokoknya ini tempat dulu mewah bro, dan banyak kicau mania senior ya sering nongkrong di sini setiap hari Jumat. Terus juga yang gue inget banget di sini ada warung, ada siapa ya, bapaknya Parli tuh punya warung. Sini dia. Kita di sini sambil ngopi di sini nih, sambil ngopi-ngopi, ya kan, ngopi-ngopi sambil nonton burung-burung yang lagi dilombain. Itu bahkan untuk nomor-nomor gantangannya kotak-kotak itu masih ada bro. Cuma sekarang kondisinya seperti ini. Seperti ini, sudah benar-benar tidak terawat. Dan pastinya teman-teman yang dulu sering main di sini pasti inget deh, kalau hujan ini kita kebanjiran di sini. Jadi ini kalau hujan ini banjir bro. Ini hujan banjir. Banjirnya bahkan bisa sampai sedengkul gitu, tapi cepat surut. Dulu sini tempat kita gantung-gantung burung, jadi di depan kios-kios ini dulu banyak digantung burung-burung, dan sepanjang lorong ini kita gantung burung di sini. Maksudnya ketika kita ingin main, kita mengistirahatkan burungnya ya di sini bro, nyeting burungnya. Enak sebetulnya nyeting burung di sini, enak karena banyak toko-toko kosong, jadi di setiap toko itu udah ada nih bloknya siapa, biasa nongkrong di situ, burungnya dirawat di situ, gitu-gitu. Seru lah, seru banget. Dan ini salah satu akses utama ya, cuma nggak tahu dibangun pos dulu sini dari depan sana kemari ini bisa lalu lalang.
Cuma sekarang tahun 2022 sudah tidak ada lagi kemeriahan di sini. Sudah tidak ada lagi. Nggak tahu kenapa ya. Soalnya yang pasti tempat ini sayang banget sih nggak kepake. Dan burung ini sempat menghidupkan toko-toko yang atau warga yang ada di sini. Agak-agak apa ya? Sedih juga sih bro, karena Culik ASBR ini gue ya bro, salah satu yang tahu banget, ya sedikit tahu lah kemewahan, kemeriahan tempat kita melatih jagoan-jagoan kita di hari Jumat. Ini keren banget karena dulu itu ketika zaman-zaman Rama Plaza awal-awal itu tempat latber itu nggak banyak bro. Jaraknya jauh-jauh. Hari Jumat ada di Rama Plaza ini. Terus hari apa ya? Hari Sabtu itu ada di Cipinang kalau nggak salah, sama ada di daerah Kansas BC itu Jakarta Timur. Terus ada hari Kamis kalau nggak salah ada di Cikeas sana, jauh bro. Terus di Bekasi juga ada tuh, aduh apa sih, hari Rabu kalau nggak salah di Bekasi tuh. Maksudnya di Bekasi di daerah Harapan Indah sana, lupa. Dan salah satu tokoh di sini yang begitu aktif ya dulu menyemarakan menghidupkan tempat ini adalah almarhum Tony Begeng. Beliau itu orangnya eksentrik bro. Mata sipit, rambut gondrong, kalau jalan itu agak sedikit membungkuk, dan kalau bicara itu semangatnya beliau luar biasa ya. Dan semoga Pak Tony Begeng diterima semua amal ibadahnya, perbuatan baiknya, ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni segala kesalahan maupun dosa-dosanya. Jadi inget Tony Begeng gue. Dan juri-juri muda PBI dulu waktu itu di sini ada yang namanya Pak Yono, Kang Herdi, ada Yandi, ada Giman, terus yang senior-senior. Yang senior-senior mungkin yang masih ada sekarang itu lah bro. Sayang, udah nggak ada lagi kemeriahan, kebisingan, burung-burung kicauannya di lapangan Rama Plaza ini. Tinggal seperti ini aja. Tinggal seperti ini aja. Dulu di sini ada pagar. Oh iya, dulu kalau nggak salah ini tempat juri nih tuh. Ini tempat juri nih. Sebentar kita lihat dari agak jauh ya. Ini lapangannya. Ini juri-juri di sini. Pos juri ini di sini dia. Aduh. Dulu di sini ada pagar apa bambu. Di sini juga sepanjang ini ada pagar bambu. Sepanjang ini pagar bambu. Di sana ada pagar bambu. Sekarang udah nggak ada, tinggal besi-besi aja. Itu aja bro yang bisa Culik ASBR sampaikan dalam video kali ini. Di waktu ke depan kita akan coba mengeksplor, kita akan coba mereview lapangan-lapangan Kicamania, tempat-tempat latber yang melakukan agenda latber rutinitas di setiap minggunya. Dan semoga dalam video kali ini ada manfaatnya atau bisa memberikan apa ya, informasi atau bisa mengingatkan kembali untuk teman-teman yang dulu sering main di sini. Dan jangan lupa yang baru saja bergabung dalam Culik ASBR yang belum subscribe dong. Boleh juga ditekan tombol like-nya, boleh juga ditekan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak untuk Bransis semuanya. Saksikan terus video-video Culik ASBR selanjutnya.
Culik ASBR terus berkicau.